Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga setiap nikmat yang Allah berikan bisa kita pergunakan di jalan kesolehan. Tatimmus shalihat. Itulah orang-orang beruntung, itulah orang-orang yang bersyukur. Nikmat-nikmat Allah dipergunakan di jalan yang Allah sukai dan berbuah amal soleh buat kita. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan terus setiap saat aktivitas, perbuatan, kata-kata kita harus menjadi amal soleh buat kita. Saya dapat berita kemarin ya, temennya temen lah di Jakarta dulu waktu masih aktivitas di Jakarta. Yang Abu kenal dia itu soleh, ya, terus pengajar bimbel di satu lembaga bimbel Islami dan aktivitasnya juga majelis taklim dan seperti itu udah biasa buat dia. Tapi tadi siang ya, hari sebelum Jumatan tuh dapat kabar pagi-pagi itu dia meninggalnya di diskotik. Ya, di tempat kemaksiatan gitu ya. Ya overdosis nih sebenarnya ininya. Ya Allah, kaget gitu ya. Bukannya dia itu soleh. Ya, tahu juga katanya. Dan menurut keterangan pertama kali dia datang ke tempat itu. Pertama kali, ya mungkin karena terbujuk oleh temannya atau bagaimana, tapi itulah di saat dia seperti itu ajal datang. Ya, wallahu alam, semoga tidak melakukan apapun kemaksiatan, hanya dipaksa atau apa, wallahu alam. Namun pelajaran penting nih buat kita. Abu juga merenung itu di hari Jumat. Ya, merenung. Artinya ajal ini bisa datang kapan saja. Dan bisa jadi di saat kita lengah, di saat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak manfaat atau sia-sia, bahkan sedang melakukan perbuatan maksiat. Karena kita tidak tahu kapan ajal ini datang. Ya. Karena bisa jadi kehidupan ini baik awal, tapi di akhir ternyata jelek. Itulah yang disebut dengan su'ul khotimah. Jelek di akhirnya, dan Allah melihat ini akhirnya ini. Ya, disebut su'ul khotimah. Sehingga kita meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah, baik di akhirnya. Ini beruntung di saat kita kesehariannya, masa lalu kita, mungkin keadaan kita, aktivitas kita jauh dari Allah. Pas di akhir kita sedang dalam keadaan iman terbaik, sedang melakukan perbuatan baik, sedang beramal soleh. Itulah husnul khotimah. Nah, ini pelajaran ya. Abu juga berenung ini, berarti harus hati-hati setiap saat, Pak. Karena kita tidak tahu ajal ini datang, dan tidak perlu menunggu tua, tidak perlu menunggu sakit. Bisa kerja rehat gini, pulang tiba-tiba ya naik motor, ya ada musibah. Alhamdulillah, semoga kita diselamatkan semua. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Maka kematian ini paling dekat dengan kita.
Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Dan orang yang paling cerdas kehidupannya adalah orang yang selalu mengingat kematian. Maka ini harus waspada terus kita semua, ya. Pastikan setiap saat, setiap detik yang kita lakukan ini adalah amal soleh. Sebab kita tidak tahu, meureun sakedeung saeutik mah moal naon, pas di situ ajal datang, suul khotimah. Suul khotimah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka ini ya pelajaran gitu, peristiwa yang terjadi ini membuat diri kita harus semakin baik, semakin kita ini waspada. Karena kematian ini akan datang kapan saja tanpa memberitahu. Kita tidak tahu dan tanpa akan memberitahu kita. Bisa jadi tiba-tiba itu datang. Dan semoga saat ajal datang ini kita semua dalam keadaan iman terbaik. Sedang melakukan ketakwaan, kebaikan, amal soleh. Maka hati-hati, waspada terus Bu ya. Yang tidak ada waktu peluang kita berikan untuk melakukan perbuatan tidak baik. Kita harus waspada terus, waspada. Ya. Itu pelajaran penting ya. Dan inilah pentingnya kita ini menuntut ilmu. Ilmu itu artinya mengetahui. Kita menggali ilmu lebih banyak lagi. Khususnya ilmu yang bisa mengantarkan kita selamat dalam kehidupan akhirat yang paling penting. Karena barang siapa mementingkan akhiratnya, maka dunianya akan terbawa. Tapi yang mementingkan dunianya, itu belum tentu akhiratnya terbawa. Ya. Jadi kita menuntut ilmu adalah ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan kita selamat di akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirat. Ya. Kalau urusan dunia, hanya sekedar jangan lupa. Ya. Jangan lupa, bahkan bahasanya nasibaka minad dunia. Bagianmu jangan lupa. Hanya sekedar jangan lupa, tapi wabtaghi, cari, usahakan, berjuanglah untuk mencari akhirat itu. Ya, kalau dunia sekedar jangan lupa. Maka inilah pentingnya kita terus menuntut ilmu. Ilmunya, nah ini juga Masya Allah ya. Ya, bukan mengecilkan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, tapi ini fakta dan kenyataan. Bahkan ini menjadi keresahan dari para dai, dari para pemberi ilmu, keresahan. Majelis ilmu itu bukannya tidak ada, bahkan sekarang ini banyak. Banyak banget sekarang ini majelis ilmu. Baik itu yang online maupun yang offline, itu banyak. Golongan yang pertama dengan banyaknya majelis ilmu tetap nggak hadir di majelis ilmu. Wah, ini celaka ini. Ketika sudah ada begitu banyak tempat kajian majelis ilmu, tapi ternyata tetap kita tidak sempat untuk hadir di dalam majelis ilmu itu. Waduh, apa yang dicari? Padahal tadi untuk kewaspadaan kita mempersiapkan diri ajal ini datang itu dengan memahami ilmu, khususnya ilmu akhirat, supaya kita selamat nanti di kehidupan akhirat itu. Sampai tidak sempat, Masya Allah. Ini sibuk apa kita ini? Ya, apa yang kita cari di dalam kehidupan ini? Ini golongan yang paling rendah. Ketika majelis ilmu begitu banyak, kita tidak sempat. Beda dengan dulu, majelis taklim tuh jarang. Ya, susah. Kalau pengajian mah memang banyak. Dulu juga. Maka sekarang suka dibedakan. Apa bedanya pengajian dan kajian? Sama nggak Bu? Kemana ke pengajian? Kemana kajian?
Ya, kalau pengajian dengan kajian itu beda memang. Biasanya kalau pengajian itu jadwal rutin di DKM. Ya, dan juga bentuknya begitu saja. Duduknya gimana? Nyararane muter di masjid. Wah, ya. Apalagi bari udu di masjid itu biasanya pengajian itu. Yang begitu itu pengajian. Tapi kalau kajian memang akan mengkaji satu ilmu tertentu nih. Hadir mendekat, nggak ada yang nyender gitu. Jadi seperti ini bentuknya. Itu kajian. Karena kita sedang mengkaji ilmu tertentu, ya itu kajian. Nah kajian dulu itu, waduh, jarang banget, susah cari tempat untuk benar-benar kita mengkaji ilmu itu, jarang. Sekarang ini masya Allah, ya luar biasa. Abu hadir kemarin di silaturahim Majelis Taklim Kota Tasikmalaya di format, karena kita pun anggota format Forum Majelis Taklim Tasikmalaya. Itu ada 3.000 yang terdaftar di Depak. Itu 3.000 majelis taklim. Ya, majelis taklim itu lebih banyak dibandingkan masjid. Karena di dalam satu masjid, majelis taklimnya bisa banyak. Majelis taklim ibu-ibu, majelis taklim bapak-bapak, majelis taklim remaja, majelis taklim apa gitu banyak. Dalam satu masjid itu bisa jadi ada beberapa majelis taklim. Ke 3.000 itu yang terdaftar, yang aktif. Ya, majelis taklim itu berjalan di Kota Tasikmalaya. Dan diperkirakan masih lebih banyak yang tidak terdaftar majelis taklim itu. Ya, majelis taklim pemuda, majelis taklim bapak-bapak, majelis taklim yang di rumah-rumah itu mungkin tidak terdaftar di Kementerian Agama, Pak. Ya, masih banyak dan bahkan lebih banyak lagi. Ini kan sesuatu yang menggembirakan gitu. Majelis taklim itu begitu banyak di Tasikmalaya. Bahkan bukan hanya di Tasik, di seluruh Indonesia ini. Di daerah-daerah yang lain pun sudah begitu banyak sekali majelis taklim. Ya. Tapi sampai tidak bisa hadir dari begitu banyaknya majelis taklim. Ya Allah, ini apa yang dicari? Kalau kita ingat seperti pesannya Ali bin Abi Thalib tadi, kita akan ada rasa gimana kalau kita mati. Ya, apakah kita sudah siap menghadapinya? Ya. Ini yang pertama, golongan tidak hadir setelah banyak. Golongan yang kedua, hadir dia di majelis taklimnya. Ya, hadir. Hadirnya bisa dua dikategorikan. Hadirnya ya tidak rajin gitu. Sesekali saja ada waktu dia datang. Ya, dia hanya benar-benar sisa waktu. Majelis taklim itu sisa waktu. Ketika ada waktu dia hadir. Kalau yang golongan pertama tadi adalah yang tidak pernah hadir sama sekali. Ya, kalaupun hadir tuh bisa dihitung dengan jari dalam setahun itu. Setahun. Ya, itu pun dipaksa deh. Ya, atau dijebak oleh temannya. Oh, kok makan-makan, ini kan kajian, jangan gitu, jangan aja lagi kita makan-makan gitu, dijebak gitu. Pengajian gitu. Yang kedua ini hadir tapi ya tadi hanya sisa waktu. Ya, ini pun ini belum niat tulus, dia belum paham betul apa dan bagaimana seharusnya kita ini menghadiri majelis taklim dan pentingnya majelis taklim, mungkin belum paham. Kalau hanya sisa waktu itu, ya dia sesampurna, hadirin majelis taklim itu sesampurna. Ya. Nah, yang seperti ini dia tidak paham. Ya, bahkan menuntut ilmu itu derajatnya lebih tinggi, ya, dibandingkan orang yang berjihad. Ya. Bahkan sejajar.
derajatnya di hadapan Allah pun lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ya, suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, dan setelah itu ya Rasulullah menyampaikan ya banyak hal, dan suatu ketika Rasulullah menyapa Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, insya Allah engkau akan masuk surga, ya, dan derajatmu tinggi di surga. Masya Allah, dijamin masuk surga. Ya, menangis Abu Hurairah dengan berita ini. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang, orang kaya raya, soleh, dia hadir majelis Rasulullah pun hadir, berjihad pun hadir. Tetapi di luar itu dia pun berdagang dan memiliki kekayaan yang banyak. Ya, hampir sama dengan Utsman bin Affan, kekayaannya itu banyak sekali. Bertanya orang, ya Rasulullah, bagaimana dengan aku? Ya, engkau pun akan masuk surga, ya, tetapi engkau akan merangkak di sirat. Masya Allah. Ya, masuk surga, tapi begitu kesulitannya dia akan masuk surga karena merangkak di sirat. Menangis Abdurrahman bin Auf. Ya, dan bertanya, Rasulullah, kenapa aku sampai merangkak? Jawaban Rasul, hisabmu berat. Engkau akan dihisabnya munaqasah, berat, panjang. Sedangkan Abu Hurairah singkat. Ya, singkat. Kenapa? Abu Hurairah semenjak masuk Islam 3 tahun sebelum Rasulullah wafat, pada orang baru Abu Hurairah itu, ya, itu mewakafkan dirinya, ya, dirinya untuk belajar dan mengikuti Rasulullah, menuntut ilmu terus. Jadi setelah masuk Islam, kemana aja Rasulullah pergi, Abu Hurairah akan ikut di belakangnya, dan kemudian mendapatkan ilmu, dan ilmu itu akan disebarkan kepada yang lain. Maka Abu Hurairah itu banyak sekali meriwayatkan hadis, padahal 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Kenapa? Karena sudah mewakafkan dirinya untuk belajar, menuntut ilmu. Tidak sampai dia itu mencari dunia, tidak bekerja sama sekali, tetapi habiskan menuntut ilmu. Ya, sehingga dia tidak punya harta apapun. Hartanya adalah ilmunya. Dia tidak memiliki harta apapun. Maka ketika dihisab oleh Allah, apa yang mau dihisab? Ya, hartanya tidak ada. Sedangkan Abdurrahman bin Auf hartanya banyak, akan dihisab, dan hisab harta itu lebih berat dibandingkan hisab yang lain. Dari mana, gimana caranya bisa dapat itu, untuk apa, dikemanakan, dikeluarkannya gimana cara. Oh, Masya Allah, hisabnya atas harta itu. Dan Abdurrahman bin Auf sampai merangkak di sirat karena hisabnya begitu berat. Sedangkan Abu Hurairah itu tidak punya, dikatakan tidak punya harta, sehingga hisabnya akan ringan, sedangkan dia mulajamah, ya, menghabiskan waktunya untuk terus menuntut ilmu. Derajatnya sama, bahkan lebih tinggi. Di surganya nanti derajatnya lebih tinggi dibandingkan Abdurrahman bin Auf. Ya. Itu yang pertama, karena tidak punya harta. Ya. Dan ilmunya benar-benar bermanfaat sampai detik ini. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini kita pakai. Inilah ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena bersungguh-sungguh dia menuntut ilmunya, dia amalkan, kemudian dia dakwahkan lagi kepada yang lain. Inilah yang membuat dirinya itu, ya, akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ini perbedaan antara orang yang menuntut ilmu dengan yang tidak. Jadi lebih mulia. Berarti kalau begitu kita nuntut ilmu? Enggak juga. Ya. Namun ini pesan lagi di surat Al-Qasas 77 itu, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Al-Qasas 77. Carilah olehmu fima atakallah, dengan anugerah yang Allah berikan,
itu negeri akhirat. Jadi yang harus kita cari itu negeri akhirat dengan cara apa? Dengan cara anugerah yang Allah berikan kepada kita. Apa itu anugerah? Ya apa saja profesi Bapak Ibu semua. Profesi ayah bunda apa? Pastikan yang bekerjanya, yang di kantornya, yang gurunya, yang di sawahnya, yang jadi petani, jadi ojek, ada apa aja aktivitasnya itu. Cari akhirat di sana. Ya, maka bahasanya fima antaqal, dengan anugerah yang Allah berikan, apapun profesimu, apapun anugerah yang Allah berikan kepadamu, cari akhirat. Cari akhirat. Gitu. Jadi apa saja, tidak haruslah terus menuntut ilmu atau apa di masjid terus, enggak. Silakan berangkat kau ke kantor, berangkat kau beraktivitas. Tapi pastikan itu untuk cari akhirat. Namun masalahnya adalah cari akhirat ini nggak bisa ujuk-ujuk tanpa ilmu. Maka inilah pentingnya kedudukan ilmu. Ilmu yang mengantarkan kita bisa mencari akhirat. Maka ilmu akhirat, ilmu agama. Inilah kewajiban kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Khususnya ilmu yang mengajarkan tentang akhirat. Akhirat itu yang paling utama kan tentang tauhid. Ya, maksud di dalamnya ada ma'rifatullah. Ya. Kemudian ilmu-ilmu syariat, fikih. Ya. Itu yang harus dipelajari. Yang harus kita hadiri untuk sebagai apa? Bekal ketika kita kembali di dalam aktivitas pekerjaan kita, kita bisa cari akhirat dengan ilmu itu. Kalau tanpa ilmu, kita tidak bisa. Ya, untuk mencari akhiratnya. Kita akan salah kaprah nantinya. Maka ini pentingnya kita ini hadir di majelis ilmu. Ya, antara ibadah di sini ada mungkin ya. Ya, sudah punya semuanya ini buku ini? Adab di atas ilmu udah belum? Masa udah di ini akhirnya udah belum? Oh belum yang ini ya, masya Allah. Ya, ini jelas sekali bagaimana ibadah dengan ilmu. Ibadah itu untuk mencari akhirat, belum minallah. Ya, dan ilmu ini harus sudah selaras untuk mencari akhirat dengan ilmu. Sedangkan dunia bahasanya nasibak kaminat dunia di Al-Qasas 77. Bagianmu sudah disebutkan. Jangan lupakan bagianmu. Kalau bagianmu artinya bagian kita, sudah pasti kita udah ada bagiannya. Kalau akhirat belum ada, maka disuruh dicari. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Artinya meskipun kita tidak tidak berusaha mencari ilmu dunia, kalau itu sudah bagian kita, udah pasti dikasih kok. Cuman caranya mungkin seret gitu kalau tanpa ilmu itu. Tapi akan dikasih, karena tidak akan ajal ini datang sebelum semua bagian kita, bekal hidup dunia ini diberikan, itu nggak akan. Masya Allah, perbandingannya sangat jauh sekali. Dunia hanya bagian, ya, sedangkan akhirat belum ada apapun, maka diperintahkan kita untuk mencarinya, dan itu harus dengan ilmu. Maka pentingnya kita mencari ilmu. Nah tadi yang kedua ini mungkin yang hanya sasamperna majelis taklim tadi mungkin belum paham soal ini. Hanya sekedar mengisi waktu saja. Ya. Golongan yang hadir di majelis taklim. Dan golongan yang kedua adalah tadi, dia benar-benar meluangkan waktu. Ya, dia meluangkan waktu hadir di majelis ilmunya itu, dia meluangkan waktu. Ya. Dia rajin datangnya. Tapi ternyata Masya Allah, ini bahasan para waktu pertemuan silaturahim para da'i di Jakarta itu. Ya. Sekarang ini banyak ahli majelis taklim. Dia benar-benar meluangkan waktu. Setiap jadwalnya dia hadir di majelis ilmu begitu bagus. Tapi tergolong ada dua bagian. Yang pertama adalah yang disebut oleh para dai itu. Mereka hadir di majelis hanya sebagai penikmat majelis. Dia benar-benar menikmati majelis itu.
apalagi menikmati berkumpulnya dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat di situ. Maka disebutnya sebagai penikmat majelis. Kenapa? Karena ilmu yang disampaikan dari pemateri, dari gurunya sama sekali nggak masuk dalam dirinya. Dia keluar dari majelis ilmu, ketika ditanya tak apa tadi majelis, nyakit wae lah. Apa? Ya, nggak ada masuk sama sekali. Bahkan ya mungkin diketahui tapi tidak sampai ke dalam hati. Padahal kita Robbi jinni ilman warzuqni fahman. Keluar dari majelis ilmu bagi orang-orang yang benar-benar diberikan ilham oleh Allah, pemahaman oleh Allah. Itu benar-benar akan berubah dirinya. Ada tekad perubahan ketika keluar dari majelis ilmu itu semakin baik, semakin baik, semakin baik. Begitu hasil dari majelis ilmunya ada, ini kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama tadi tidak ada hasilnya sama sekali. Ini yang paling banyak sekarang. Ini yang menjadi keprihatinan para dai. Ya, waktu itu ya banyak yang hadir, ibu-ibu hadir, ya para bapak-bapak pun hadir, para pemuda-pemuda hadir, tapi tidak berdampak nyata di dalam kehidupannya, seolah-olah dia itu bukan ahli majelis. Ilmunya sama sekali tidak terpakai, bahkan mungkin tidak diketahui. Inilah yang disebut para penikmat majelis. Dia datang di majelis ilmu hanya sekedar hadir dan bercengkrama dengan teman-teman, silaturahim, ya, bahkan bikin paguyuban, bikin seragam-seragamnya, punya pengajian tuh, ayo bikin seragam. Jadi dia menikmati majelis, tapi dia tidak menikmati ilmunya. Nah, kelompok yang kedua tadi, ini dia menikmati ilmu. Dia benar-benar penuntut ilmu, pencari ilmu, bukan pencari majelis, tapi pencari ilmu. Dia serius, benar-benar dia memperhatikan setiap ilmunya, dia catat ilmunya itu. Ya, dia hadirkan hatinya di dalam dirinya, ya Allah, terus berikan kemampuan untukku bisa mengamalkannya, ya Allah. Jadi terus hatinya itu berzikir kepada Allah. Dia perhatikan ketika ada perintah-perintah tertentu dalam majelis tersampaikan dalam hatinya tuh, ya Allah, berikan kemampuan aku untuk bisa mengamalkannya, berikan hidayah taufik kepadaku untuk bisa mengamalkan apa yang disampaikan. Begitu keluar dari majelis ilmu ada perubahan. Kalau bahasanya dalam itu tersibghah gitu. Dia itu terwarnai, meskipun hanya setetes, dia terwarnai dengan Islam itu terwarnai. Hasil dari majelis ilmu itu dia terwarnai. Keluar dari majelis ilmu, benar-benar hari demi harinya terus dia hadir karena rajin di majelis ilmunya. Dia pun adalah pencari ilmu, penuntut ilmu. Dan dia berusaha untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupannya akan semakin baik, semakin baik. Ini Pak, keprihatinan ya, para dai itu, majelis taklim itu banyak, sehingga tidak berdampak nyata kalau misalkan itu hanya hadir saja di majelis ilmu. Ya. Maka begitu pentingnya kedudukan majelis taklim atau majelis ilmu ini. Allah pun sampai menyebutkan, Rasulullah menyebutkannya sebagai taman surga, Riyadul Jannah. Jika engkau melihat taman surga, Riyadul Jannah, maka berhentilah dan ikutilah. Ya. Apa itu Riyadul Jannah? Majelis atau halakoh zikir. Ya, majelis yang isinya adalah mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kepada akhirat. Maka ikutilah, karena itu adalah Riyadul Jannah. Barang siapa hadir di majelis ilmu dengan ikhlas, sesungguhnya mereka berkumpul bersama para malaikat. Dan malaikat itu pun memenuhi ruangan itu berjajar sampai ke arsy. Dan masing-masing malaikat itu melihat wajah dari siapapun yang hadir di majelis ilmu itu. Maka didoakan oleh malaikat itu doa ampunan. Kemuliaan yang begitu besar sekali di majelis ilmu. Maka oleh sebab itu mungkin pada kesempatan ini Abu mengingatkan, ya, apalagi kita ya,
sedang berikhtiar, ya, ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, soleha, menjadi investasi jariah yang akan memberikan kebaikan untuk kita dunia akhirat. Kan anak itu soleh, anak soleh itu investasi yang akan terus mengalirkan pahala jariah. Ya, syarat ya kita ini mendapatkannya pahala jariah dari anak kita itu kan ada 3, kita sudah tahu semuanya. Ilmu yang bermanfaat, maksudnya kita punya ilmu disampaikan kepada orang lain dan orang itu mengamalkannya dapat pahala, maka pahala itu pun diberikan kepada siapa yang memberikan ilmu itu. Itu ilmu jariah, ya, ilmu yang bermanfaat. Kemudian sodakoh jariah, ya, sodakoh jariah, yang sodakoh itu terus mengalir dari sodakoh kita, ya, terus dipakai. Ya, ini yang mewakafkan karpet merah ini, masya Allah, dipakai ini terus ngalir nih pahalanya. Ini adalah amal jariah, ya, terus menerus. Yang menginfakkan jam dinding gitu ya, wah hanya berapa gitu jam dinding, tapi dia efektif. Oh ini perlu jam dinding, dikasih di sini. Setiap orang melihat jam itu berpahala, ngalir terus pahalanya. Meskipun kita sudah meninggal nanti, akan terus menjadi pahala jariah. Dan satu lagi ini terhadap anak, doa ini ya, Imam As-Suyuti itu menjelaskan bahwa maksud doa dari anak itu bukanlah dari sekedar berdoa gini, aktivitasnya dia, ya, amal-amal solehnya dia, ya, karena ibadah itu termasuk doa, sholat itu doa, semuanya adalah doa, aktivitas ibadah itu. Yang dia lakukannya, ya, itu akan menjadikan pahala jariah. Tapi syaratnya untuk anak itu adalah doa anak soleh. Sedangkan anak-anak yang tidak soleh, meskipun dia datang ke kuburan, nyekar, ya, banjur kencai saember, kan biasa di banjuran. Kembang dek sakarung mereka baca doa apapun, bahkan doanya karena tidak soleh minta kuncen pengacakeun yasin lah, dia terus perhatikan nggak bisa. Iya, ya, meskipun dibaca sendirinya, tapi dianya itu tidak soleh, kesehariannya dia itu adalah tidak soleh, itu tidak akan menjadi amal jariah untuk orang tuanya. Maka kita sekarang di An-Najah ini, kita sedang berikhtiar, bukan berikhtiar menjadikan anak ini adalah sekedar menjadi anak yang soleh. Itu sebab kita ingin mengejar akibatnya untuk kita sebagai orang tuanya, bahwa ini anak ini harus terus mengalirkan amal soleh untuk diri kita masing-masing sebagai orang tuanya. Kita punya akibatnya, hasilnya, ya, hasilnya ini saya harus punya investasi yang meskipun saya meninggal nanti dari anak yang soleh ini terus mengalirkan pahala-pahala kebaikan untuk diriku sebagai orang tuanya. Maka kita sedang berikhtiar ini sekarang ini bagaimana menjadikan anak itu menjadi anak yang soleh. Ya, bukan hanya soleh, tapi juga bermanfaat. Ya, terus menebar manfaat anak itu. Maka kita sedang berikhtiar ini, ya, sedang berikhtiar. Dan ikhtiar ini tidak bisa tanpa kita bersama-sama. Tanpa bersama-sama dengan ayah bunda untuk sama-sama jadi soleh. Ya. Ini akan berbanding lurus. Anak lebih banyak di rumah bersama dengan orang tuanya. Jika orang tuanya tidak terlihat soleh, maka akan menjadi satu sia-sia pendidikan di tempat sekolah yang mengajarkan kesolehan, tapi di rumahnya tidak diajarkan kesolehan. Maka ini harus sama-sama terus kita berjuang sama-sama. Ya, anak dibantu oleh para bunda-bunda dan buya guru di sekolah, di rumah pun terus kita pun menebarkan. Kita sebagai orang tua pun belajar sambil mengajar, ya, akhirnya dari anak, dari BBO ini kita belajar, oh begini gitu. Tapi kita kan lebih dewasa, lebih cerdas, sehingga kita akan lebih cepat belajar mengajarnya.
Ya, sambil belajar kita terus mengajarkan juga, memberikan keteladanan kepada anak, maka insya Allah. Kan Imam Malik mengatakan, ayo bersusah payahlah ayah bunda. Ya, orang tua itu bersusah payahlah saat anak itu sebelum balik. Kita harus bersusah payah, kita harus berjuang. Bagaimana si anak ini sampai balik saja. Karena setelah balik, itu semuanya menjadi tanggung jawabnya. Maka sebelum balik inilah kita harus bersusah payah bagaimana mendidik, ya, membina anak-anak ini menjadi anak yang soleh sampai balik. Terutama adalah di awal-awal usia 5, 6, 7 tahun. Disinilah yang disebut usia berlian gitu, usia emas di sini. Karena otaknya akan dipenuhi, mentalnya akan dibina itu di usia ini 5, 6, 7, 8 ini. Di awal-awal ini. Ya, pembentukan yang sangat luar biasa, takwin, ya, pembentukan yang sangat luar biasa di usia ini. Maka keterlibatan ayah bunda, ya, ini sangat dibutuhkan di saat usia-usia ini. Jadi kalau di jenjangnya aja jenjang 1, 2, 3, 4, ya, ini dibutuhkan. Ya. Nanti sudah semakin besar jenjang 4, 5, 6 mungkin akan semakin berkurang. Ya, kita ini. Karena sudah terbentuk si anaknya, tinggal kita memantau, mengarahkan. Tetapi di usia-usia baru, usia 6 tahun, 5 tahun seharusnya, 5, 6, 7 ini memang kita harus intensif, bersusah payah kita membentuk anak ini kita perlu kerjasama. Ya. Maka oleh sebab itu, ya, kenapa kajian FOSA, ya, dimanapun juga, ya, Utab ataupun anak saya juga, ya, sudah SMP, SMA di Sabilun Najah, itu wajib hukumnya. Mungkin pertemuan bulan kemarin ya Abu sampaikan, pertemuan FOSA yang di dalamnya mungkin adanya tausiah yang disampaikan, ini sifatnya wajib. Bahkan kita pun komitmen dari awal begitu, ya. Ya. Alhamdulillah sekarang lebih banyak. Pekan kemarin aduh nangis aku. Ya, pekan kemarin, bulan kemarin. Ya, alhamdulillah. Ini sudah hadir semua kan? Ya. Kita luangkan sebulan sekali. Kenapa? Ingin menyamakan visi, menyamakan misi kita ini. Kita sama-sama ingin menjadikan anak kita ini menjadi anak yang soleh, soleha. Ini kita ingin menyamakan visi kita. Ya, visi ini kan berangkat dari ilmu informasi yang masuk. Ya, Abu sebenarnya sedang ikut daurah ini tuh, daurah online dari pagi tadi tuh. Maka barusan lihat dulu sedang daurah ini, langsung sampai jam 3 nanti. Sedang ikut daurah. Sama ini materinya tentang begitu. Jadi visi misi itu memang dipengaruhi oleh informasi, ilmu, ya. Dan kita ingin sama-sama tadi anak kita, ya, meraih kesolehan itu dengan visi yang sama. Kenapa ada BBO? Ya, itu adalah supaya membentuk misi, ya. Misinya adalah kita belajar bersama orang tua, visinya harus sama. Kalau tidak, ya ini tidak akan menemukan keberhasilan. Ya. Namanya kita aja di sini An-Najah Home Education. Dari awal tuh kenapa ada home-nya, mendingan sudah An-Najah Education. Ini sudah dirancang, mudah-mudahan ya kita dimudahkan oleh Allah. Nanti itu ada madrasahnya, lanjutan dari kutab ini ke madrasah kita sudah rancang. Ya, kalau begitu ya jangan home education karena nanti madrasah mah mondok. Ya, sudah mondok gitu. Kalau madrasah nanti itu bukan lagi home. Apakah namanya kita rubah saja An-Najah Education? Ya begitu. Nah, ini pertimbangan. Oh tidak, tetap ini harus An-Najah Home Education. Kenapa? Karena bukan hanya di sekolah, di rumah juga harus terus dilanjutkan belajarnya bersama ayah bunda.
Maka tetap kita namanya adalah home education supaya sama-sama di rumah itu tetap belajar, ya, melanjutkan apa yang sudah diberikan oleh ayah bunda itu dilanjutkan oleh Buya dan Bunda Guru, dilanjutkan oleh ayah bundanya di rumah dengan visi yang sama, misi yang sama. Nah, supaya mendapatkan visi dan misi yang sama, inilah sarananya. Ya, kita sedang menyamakan, ya, pemahaman visi misi itu dengan kita menghadiri majelis, ya, tausiah yang di dalamnya itu sama. Jika berbeda, ya, kita akan berbeda juga nanti mindset dan paradigmanya terhadap pendidikan itu akan berbeda. Harus sama. Maka ini sifatnya wajib. Sifatnya wajib. Mungkin Abu informasikan, ya, hasil evaluasi manajemen dengan para pembina di An-Najah ini. Ajaran baru nanti gimana? Gimana Bu ya? Ada ya? Masya Allah, udah dibuat suratnya, ya? Udah dibagikan? Oh belum. Kita akan lebih tegas lagi untuk pertemuan bulanan ini. Karena berat bagi ayah bunda guru, Buya dan Bunda Guru, itu berat. Ya, di sini di rumahnya beda lagi terus, terutama dari adab dan segala macamnya. Ini berat, sangat berat. Kalau misal tidak ikut. Nah, ini itu berangkat karena tidak ada kesamaan visi misi. Minimal 6 tahun inilah kita berjuang, berjibaku, ya, untuk bisa sama-sama, ya, mendidik dan membina anak ini agar benar-benar apa yang kita harapkan ini bisa tercapai. Maka kehadiran ayah bunda di dalam pertemuan bulanan ini sangat dibutuhkan. Luangkan waktu untuk bisa hadir, apalagi ini adalah satu bentuk komitmen dan ini menjadi bagian utama dari kutab. Ya, katakan kutab. Jadi kehadiran ayah bunda itu sama seperti anak belajar ke sekolah. Ya. Jadi sama, bagian utama yang tidak bisa dipisahkan dari proses belajar mengajar di kutab. Kehadiran ayah bunda di dalam pertemuan bulanan. Ya. Sama, ya, anak saya juga yang di Sabilun Najah begitu, Pak. Wajib. Yang tidak bisa hadir di luar kota tetap harus ikut. Apa? Online. Kayaknya Abu sudah minta sekarang mungkin ada ayahnya yang sedang di luar kota, tetap harus ikut. Ya, melalui online. Pastikan nanti itu di Instagram atau di Zoom, nanti mereka tetap harus ikut. Ya, ini sangat pentingnya gitu. Dan juga Masya Allah, membuat resume. Ini saya ini dengan anak-anak ini SMP SMA itu membuat resume, ya, dari materi yang disampaikan. Begitu. Ya. Sama ternyata yang lain harus membuat untuk memastikan bahwa kita ini mengikuti, memperhatikan, memahami dari apa yang disampaikan supaya terbentuk frame yang sama terhadap pendidikan anak kita ini. Ya, membuat resume dari apa materi yang disampaikannya. Dan melihat, ya, kemarin dapat laporan gitu ya, dapat laporan pertemuan FOSA kita ini sebagai salah satu sarana untuk menyamakan visi misi ini, kehadirannya sudah mulai menurun lagi. Ya. Padahal sebulan sekali kan ya? Ya. Kemarin itu berarti udah sebulan ya. Masya Allah ya. Ya. Sebulan sekali kita ini hadir, ya, di dalam pertemuan ini dan terlihat sudah mulai diabaikan. Ya, sudah mulai diabaikan. Nah, ini akan dievaluasi oleh kita, ya, dan maka di ajaran baru nanti
Ya, termasuk juga kita pun akan menerapkan sesuatu yang baru ya kepada yang orang tua santri yang baru nanti, dan bersamaan dengan kita yang lama ini akan diterapkan aturan-aturan baru. Ya, ya mungkin nanti sajalah dari manajemen yang menyampaikannya. Yang jelas akan ada skorsing. Ya, anaknya tidak boleh ikut sekolah. Ya, kalau orang tuanya tidak hadir. Ya, tidak berat. Ya, berat buat kita. Kita evaluasi juga ya anak-anak perkembangannya seperti apa. Ini kita evaluasi begitu. Ya. Nah ini kita akan terapkan aturan baru. Kenapa? Tadi itu pentingnya kita menuntut ilmu untuk menyamakan dan visi kita ini ya di pertemuan FOSA. Maka oleh sebab itu, ayo ayah bunda, ajal tadi dimulai dari situ, akan datang kapan saja. Kita harus terus waspada mempersiapkan diri kita, ya, agar setiap detik, setiap saat yang kita lakukan ini berbuah akhirat, menjadi amal soleh, ya. Dan amal soleh atau akhirat ini tidak bisa serta-merta bisa kita kerjakan tanpa ilmu. Maka diperlukan kita ini menuntut ilmu, mencari ilmu. Dan juga karena kita memiliki visi dan misi yang sama terhadap anak kita, maka kita satukan ya ilmu yang kita dapatkan, khususnya pemahaman terhadap pendidikan anak, ini adalah kewajiban untuk hadir di pertemuan FOSA setiap bulan sekali. Ya. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, ya, mengingatkan kembali ya kepada kita semua gitu. Kemudian yang terkait masalah pemahaman terhadap ilmu, tadi ada ilmu pun ternyata ada yang apa istilahnya penikmat majelis. Ini yang banyak nih, khususnya ibu-ibu ini, karena yang rajin majelis ilmu ibu-ibu. Maka terlihat yang ibu, bukan berarti bapak-bapak juga itu dah memang tidak hadir, bapak-bapak nggak tertinggali. Ini yang hadir di majelis ilmu itu ternyata ada istilahnya sebagai penikmat majelis, bukan penikmat ilmu, bukan pencari ilmu. Tadi ada adab-adab ketika orang-orang ini menuntut ilmu, mencari ilmu, itu ada adab. Pertama memang niat, di dalam niat ini ada unsur menyengajakan, bukan terpaksa, tapi menyengajakan, meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu. Ya. Meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan. Ya. Agar ilmu yang didapatkan itu, ya, mendapatkan keberkahan, itu harus niat dengan ikhlas. Yang di dalam niat itu ada unsur ya menyengajakan, artinya meluangkan waktu untuk hadir itu. Ya. Artinya sudah diplot. Setiap pekan ini saya kajian ini. Sudah direncanakan. Dan juga sudah merencanakan dan meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu itu. Ini akan mendatangkan keberkahan. Ya. Kemudian melakukan persiapan-persiapan. Ya. Apa itu persiapkan? Dari pakaian. Beda. Ya. Dari pakaian itu juga untuk hadir di majelis ilmu pasti beda. Ya. Kemudian juga dari perlengkapannya, dia membawa buku catatan, minimal 2 nih ya, buku catatan dan juga mushaf Al-Quran itu dibawa. Kalau ada buku-buku yang lain sedang bahas kitab, dia bawa kitab itu. Jadi bukan hanya kita memperhatikan saja, tetapi benar-benar sudah dibuat persiapan-persiapan, perlengkapan-perlengkapannya. Ini baru kita hadirnya, baru hadirnya saja sudah niat, menyengajakan, meluangkan waktu, pakaiannya, perlengkapannya juga, alat tulis, mushaf. Ya, Imam Syafi'i mengatakan ikat ilmu itu dengan mencatat. Ya, dengan mencatat.
Ini baru persiapan. Kemudian dari adabnya, ya harus duduk dengan rapi, ya dengan tenang, dan juga memperhatikan dari sumber ilmu itu, ya memperhatikan dan juga mendekat, ya dengan sumber ilmu itu. Semakin dekat dengan sumber ilmu itu akan semakin berkah, semakin baik. Ya, bukannya celep di belakang dekat pantau biasanya, enggak dekat malah. Ini adab-adabnya. Dan yang luar biasa Imam Syafi'i mengatakan bahwa meskipun ilmu yang disampaikan oleh seorang guru itu ilmu yang sederhana, bahkan kita sudah menguasainya ilmu itu. Kenapa? Masya Allah ini ya. Ilmu itu ya, jika sudah berkah, itu bukan hanya ilmu yang sudah disampaikannya, itu akan membuka ilmu-ilmu yang lain. Artinya Allah memberikan kemudahan untuk mengatasi ilmu yang lain. Kita nggak pernah belajar, misalkan belajar tentang ilmu pertanian. Ya, dia tidak sama sekali tidak pernah belajar. Tapi ketika dia belajar ilmu yang lain dari pertanian itu, dia beradab. Ya, dia beradab sehingga berkah ilmunya itu akan membuka ilmu-ilmu yang lain. Sehingga ketika dia menangani pertanian itu tiba-tiba bisa aja. Itu yang disebut dengan keberkahan ilmu itu. Bisa jadi dia tidak pernah belajar tertentu, tapi setiap dia menuntut ilmunya, ya apapun, bahkan tadi sederhana apapun, bahkan dia sudah menguasai, tapi tetap beradab di majelis ilmu, itu akan membuka ya cakrawala ilmu-ilmu yang lain. Allah akan bukakan nanti itu. Ini yang disebut dengan ilham. Allah akan memberikan ilham kepadanya. Masya Allah, ini luar biasanya majelis ilmu itu. Jadi sebenarnya tuh memang tidak haruslah pilih-pilih lah dalam kata tanda kutip. Wah, yo rame si itu pemateri dir kali itu. Oh, yang materinya enggak sebenarnya. Ya, yang paling bagus itu adalah menuntut ilmu itu adalah intensif. Bahas satu kitab terus, bukan tematik. Ya. Tema ini, oh materinya udah tangga dia. Itu beda lagi. Itu kan pemahaman ilmunya menjadi tidak luas. Tetapi hadir di majelis ilmu bahas tentang kitab apa terus begitu. Itu lebih diberkahi dibandingkan yang lain. Atau ketinggalan nanti ilmu yang lainnya. Tadi dengan dia beradab di majelis ilmu akan mendatangkan keberkahan dan juga Allah akan membuka ilmu-ilmu yang lain. Allah berikan ilham kepada dia terhadap ilmu permasalahan yang lain. Dia hadir di kajian-kajian tentang agama, di permasalahan kantor, masalah dunianya nggak pernah dipelajari. Tapi dengan hadirnya di majelis ilmu tentang mempelajari ilmu agama, Allah akan mudahkan urusannya membuka ilmu-ilmu yang lain. Itu keberkahan ilmu itu seperti itu. Ini Imam Syafi'i. Maka harus beradab, ya meskipun mendekat gitu, mendekat dengan sumber ilmu, ya duduk dengan tenang, memperhatikan materinya seperti Imam Ahmad ya, Masya Allah. Imam Ahmad bin Hambal itu ya berguru ke beberapa guru utamanya adalah Imam Syafi'i. Ya, ketika dia hadir cari paling depan, ya sehingga terlihat oleh gurunya. Suatu ketika sedang menjelaskan ilmu tertentu ada keramaian di luar, gedebuk gitu, naon rame. Kira-kira gimana yang lain? Pada ngelihat keluar semuanya, aya naon gitu. Imam Ahmad tetap tidak bergeming, tetap menatap gurunya itu. Gurunya melihat, oh pada nengok semuanya keluar, tapi Imam Ahmad itu tidak. Sampai, kenapa engkau tidak seperti yang lain? Kenapa? Yang lain ketika ada keributan semuanya kepalanya menengok keluar, sedangkan engkau tetap memperhatikan aku. Apa kata Imam Ahmad? Bahwa Syekh, aku datang jauh-jauh ke tempat ini untuk mendapatkan ilmu darimu, bukan memperhatikan keributan itu. Maka dipegang kepalanya oleh Syekhnya itu didoakan. Ini keberkahan. Ini keberkahan di dalam menuntut ilmu itu. Ya. Jadi tidak
tersibukkan dengan yang lain, dia konsentrasi. Konsentrasi itu bukan berarti diam, bukan. Dia perhatikan. Ya, ngangguk begitu ya. Ngangguk naon tunduh atau naon. Ya, gitu. Ya, perhatikan. Nah, itu artinya. Dan nanti juga ini tambahan ya, tambahan kontemporer sekarang. Pemateri itu senang jika ada yang bertanya. Ya, silakan ada yang tanya. Dan diam gitu. Itu teh bingung buat pemateri teh. Ya teh ngarti pisan atau teu ngarti pisan gitu. Aing ngarti pisan mah asa moal gitu. Atau gimana? Atau tidak diperhatikan sama sekali. Ketika ada yang bertanya, meskipun mungkin pematerinya nggak bisa jawab, itu senang buat pemateri itu. Kenapa? Artinya apa yang saya katakan ini diperhatikan. Panjang lebar itu diperhatikan, maka upayakan tetap bertanya. Minimal seperti Khalid Basalamah. Gimana cara belajar Khalid Basalamah? Dia selalu di dalam session materi apapun ketika dia kuliah itu selalu mengacungkan tangan. Bukan hanya sekedar bertanya, tetapi memastikan. Ya, gimana? Syekh, saya tidak bertanya, saya ingin memastikan apa yang saya pahami dari apa yang disampaikan Syekh ini sudah benar atau tidak. Syekh tadi menyampaikan begini. Apakah maksudnya adalah begini? Syekh, benar atau salah? Oh benar. Oh ya, terima kasih Syekh. Hanya begitu. Ya. Kalau salah, oh salah, bukan begitu maksudnya. Akhirnya kan tercerahkan kita. Oh, gimana maksudnya? Tidak hanya sekedar bertanya, itu Ustaz Khalid Basalamah itu belajar itu begitu. Ya, selalu mengacukan tangan, ya, memastikan dia perhatikan semuanya, ya. Dia catat hal-hal yang pentingnya. Kemudian dia pastikan tadi itu, apakah materi ini yang saya pahami itu sudah sama dengan apa yang maksud dari apa yang disampaikan atau tidak. Khawatir gagal paham atau salah paham. Ya, apalagi generasi milenial ini kan aneh-aneh, Pak. Ya, dengan generasi milenial cara berpikirnya teh. Ya. Ya, sampaikan ayat bahwa dunia ini tempat bersendagurau. Tuh kan dunia tempat bersendagurau, berarti lamun ayeuna urang bersendagurau nya teu naon memang dunia tempat bersendagurau. Gitu cara berpikir anak-anak muda. Ya, ada lagi nih beberapa yang aneh kok. Ayatnya benar. Ayatnya benar. Maka banyak yang benar termasuk yang LGBT itu ya. Dia qiraat bagus bacanya mungkin sudah dapat itu. Dia mengutip satu ayat bahwa barang siapa memanfaatkan anugerah Allah ya terhadap dirinya maka dia akan mendapatkan surga. LGBT itu bawaan sejak lahir, itu anugerah Allah. Maka sekarang kalau LGBT lakukan saja, ahli surga kalian. Ayatnya dibacakan dengan bagus qiraatnya. Ya, ternyata itu Masya Allah. Dulu pernah nyantri di Darut Tauhid. Orang ini, tapi Masya Allah. Kan ini nih, anak muda sekarang itu. Kenapa gagal paham, salah paham dia terhadap ilmu. Nah ini pentingnya, maka pastikan pemahaman itu disampaikan, bertanya, atau memastikan pahamnya itu sudah benar atau tidak. Nah itu buat pemateri itu. Ya, tapi tetap beradab ketika bertanya, begitu ya, tetap beradab saat bertanya atau apa. Nah ini tuh bagian daripada bagaimana kita menuntut ilmu. Kemudian yang paling penting juga ingin Abu sampaikan adalah akan lebih baik ya, ilmu yang dipelajari itu adalah ilmu yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Ya. Ya, ini tentunya maksudnya adalah kehidupan ini adalah ilmu agama. Maksudnya adalah itu. Kenapa? Karena ilmu agama ini pasti dibutuhkan oleh kehidupan kita. Kalau ilmu dunia belum tentu terpakai. Kalau Abu ingin sampaikan kan sering kita kuliah jurusan iya kerja mah di mana nih teu kapake. Kita belajar sinus, kosinus, tangen sama sekali teu kapake sampai dihafalkeun baheulanya Pitagoras, sinus, kosinus, sin 10 sabaraha. Sekarang kepake enggak, Bu? Enggak. Tapi kalau kita mau hafalan surat Al-Ikhlas saja,
rukun Islam, surat Al-Ikhlas, cara wudhu, sampai detik ini terpakai. Semua ilmu agama yang dipelajari kita sejak kecil sampai saat ini terpakai. Terus sampai kita nanti tua, sampai kita bisa wariskan kepada anak cucu kita. Itu maksudnya adalah yang bermanfaat untuk kehidupan. Itu lebih diutamakan ketika menuntut ilmu. Sedangkan ilmu dunia belum tentu. Ya, belum tentu. Meskipun sekarang profesinya kita ini, kita pelajari ilmunya, ya. Belum tentu akan terus nanti ganti profesinya ternyata. Dulu dagang, wah sekali sampai bisa dagang. Akhirnya dengan tani lebih bagus, lahan sawah nih warisan, tani akhirnya teh. Dagangnya mungkin jadi enggak mungkin ya seperti itu. Tapi kalau ilmu agama itu pasti. Kemudian yang kedua maksudnya adalah, nah kita berhubungan dengan fosa seperti ini. Kita sedang memiliki ikhtiar dan visi misi menjadikan anak-anak ini menjadi anak yang soleh-soleha. Maka ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang sejalan, ya, bahkan juga satu visi, ya, satu visi dengan apa yang sedang kita rencanakan ini, ya. Satu frame supaya pemahaman kita ini sama terhadap sesuatu itu. Nah, salah satunya adalah diharapkan sekali supaya kita memiliki kesamaan di dalam memahami satu ilmu agama ini khususnya. Diharapkan hadir di kajian kita di sini, Pak. Ya, kita ada kajian setiap hari. Ya, silakan. Bapak Ibu kajian di tempat lain silakan. Ya, semua kajian yang diadakan di RDA ini adalah untuk mendukung, pertama untuk mendukung yang ikut mentoring. Ya, yang kedua adalah mendukung di akhir ini supaya kita memiliki pemahaman yang sama terhadap agama kita ini, sehingga nanti ketika menyampaikan kepada anak ini memiliki kesamaan ilmu, ya, dan pemahaman terhadap anak. Maka diharapkan nanti hadir di kajian yang kita adakan. Kita setiap hari ada, tiap sore, ya, hari Selasa jam 4 sore pulang dari kantor, pulang kerja, silakan untuk bisa hadir. Hari Rabu juga ada, hari Selasa kajian sirah. Kajian sirah ini akan sejalan dengan materi yang diberikan kepada anak. Ya. Kemudian hari Selasa kajian akhlak. Ini akan seiring sejalan dengan adab yang sedang diterapkan kepada anak. Bagaimana kita bersikap. Ya, kita sedang membahas di kitab Al-Jami bagaimana adab dan akhlak seorang muslim itu. Ya, kita membahas kitab Al-Jami. Di situ dibahas semua. Kemarin Abu ngasih materi kita larangan berkata kasar, larangan kata-kata kotor, jorok gitu. Ternyata itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita harus berkata-kata itu dibahas ternyata. Ini samaan. Ya, akhlak. Kemudian hari Kamis kita ada kajian syariah yang lebih umum kita dalam hal-hal muamalah. Ya, hari Jumat sore malam ya kita ada kajian ma'rifatullah. Bagaimana kita benar-benar mendekati, ya, dan mengenal Allah lebih dalam. Ya, bagaimana kita? Karena kita tidak akan bisa tahu diri kita kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan hidup di dunia ini? Kalau tidak mengenal Allah, kita akan kesulitan. Ya. Kemudian hari Ahad jam 10 itu ada kajian tauhid. Ya. Mungkin dipandang biasa materinya. Saya sudah dapat di tempat yang lain materinya. Iya. Tetapi akan berbeda ketika kita sama-sama sedang memiliki visi yang sama. Frame-nya akan sama, pemahamannya akan sama semuanya. Baik itu dari bunda dan buya guru, dari orang tua ketika kita hadir sama-sama di majelis taklim. Oleh sebab itu, Abu harapkan ini, ya, para orang tua untuk juga bisa hadir di majelis-majelis taklim yang kita adakan. Ya, agar kita tadi memiliki frame yang sama dan manfaat ilmunya juga sama. Ya. Tadi itu, meskipun mungkin ayah bunda sudah menguasai ilmu yang sudah disampaikan itu,
Tapi dengan kehadiran di majelis ilmu dan beradab itu akan membuka ilham dari Allah, membuka cakrawala ilmu ya. Atau dianggap ada yang lebih bagus pematerinya lah. Ya materinya sama tapi materinya sama, pematerinya beda, yang lebih bagus. Iya, betul. Tapi kehadiran di tempat yang sama itu akan berbeda hasilnya dibandingkan kita mendapatkan materi-materi yang dari pemateri yang berbeda. Maka diharapkan untuk bersama-sama hadir juga di majelis ilmu yang kita adakan di RDA ini. Nah, di semester baru pun ini akan jadi aturan ya. Ya, kita akan jadi aturan karena tadi ya, nanti frame-nya nggak sama. Kita memberikan kepada anak pemahaman tentang agama, pemahaman tentang ma'rifatullah, pemahaman tentang sejarah dan yang lainnya, itu ternyata tidak sama dari ayah bunda itu. Ya, dengan apa yang kita pahami begitu. Maka supaya sama dengan bunda dan buya gurunya, dengan semua yang ada, ini diharapkan untuk bisa hadir. Tapi kita tidak tahu persis, ya. Kita pun menghormati, ya, bahwa tidak semua, ya, apa yang disampaikan di RDA ini materi-materinya mungkin sangat bermanfaat oleh Bapak Ibu semua, dianggapnya. Maka kita hanya batasi saja minimal berapa? 2 ya, minimal 2 saja. Yang selebihnya silahkan Ibu majelis taklim ke tempat yang lain. Akan lebih bagus semuanya hadir di setiap ada kajian di RDA. Oh ya, kajian muslimah misalkan hari Jumat siang, ya, itu pun untuk khusus muslimah, silakan untuk hadir. Ya, minimal kita 2 saja. Selebihnya silakan untuk mencari cakrawala ilmu yang lain di tempat-tempat yang lain, ya, sama. Jangan sampai kita sama sekali tidak, sedangkan nanti akan pemahamannya berbeda nanti dengan apa yang dipahami oleh bunda dan buya guru ketika menyampaikannya. Maka supaya kita tuh sama pemahamannya, minimal 2 saja, ya, untuk bisa hadir di dalam kajian pekanan yang diselenggarakan oleh RDA ini. Tiada lain maksud kami adalah supaya apa yang kita cita-citakan, kita rencanakan kepada anak-anak kita ini bisa seiring sejalan nantinya, sehingga kita bisa mendapatkan, ya, kemudahan-kemudahan kerjasamanya, ya, dengan manajemen, dengan bunda dan buya guru di sini, sehingga nanti mendapatkan hasil yang sama terhadap anak-anak kita. Ya, khususnya juga yang perlu diperhatikan adalah budaya-budaya. Ya, kita ajarkan kepada mereka, ya, anak-anak sendal kalau harus merapi, ya, membuang sampah juga pada tempatnya. Ada sesuatu yang berantakan itu harus segera dirapihkan, ya. Melihat sesuatu yang basah segera dikeringkan, ada yang bahaya segera amankan. Ini tanamkan kepada anak-anak itu. Ya, kenapa? Karena ini semuanya adalah perintah Allah. Ya, dan ini ketakwaan. Ya, ini juga sedikit. Ya, Bunda, takwa itu bukan berarti harus sholat, ibadah, puasa, ibadahlah rutin. Bukan. Tepat waktu takwa enggak, Pak? Takwa enggak? Menghargai waktu itu takwa tidak? Takwa enggak, Pak? Kenapa? Takwa karena perintah Allah. Takwa itu semua perintah Allah kita kerjakan, semua larangan Allah apapun itu pun kita, ya, jauhi. Itu takwa. Allah perintahkan wal asr innal insana lafi khusr. Ya. Allah nyatakan kerugian semuanya itu. Waktu yang kita lalui itu. Maka diperintahkan untuk menghormati, menghargai waktu, untuk beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haq. Ketika dia menghormati waktu, menghargai waktu, ya, tidak dipakai untuk ngobrol, tidak dipakai untuk hal-hal yang tidak manfaat, tapi dia menghormati waktunya untuk beriman, amal soleh, dan wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, dia takwa. Kalau takwa itu diukurnya dari ibadah, sholat, zikir yang begitu, atau
para ulama jeung kiai wungkul sedangkan nu di kalantor kumaha ya. Jadi bisa jadi mungkin dari segi itu kita kita biasa begitu, tapi kita menghormati waktu-waktu lain ya. Kita menghormati perintah-perintah yang lain, artinya kita mengamalkan perintah-perintah Allah yang lain, itu takwa. Jadi ketakwaan itu adalah disiplin, itu takwa. Ya, itu takwa. Banyak menjaga kebersihan itu takwa. Jadi ketakwaan itu bukanlah hanya sekedar kita ini ibadah dari segi ibadah makhluk, tapi setiap perintah Allah ya kita amalkan, berarti dia bertakwa. Ittaqillah aimasuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Nah, ini mungkin ya yang ingin Abu sampaikan ya berkaitan tentang ilmu dan ibadah dan juga adab-adabnya seperti apa. Apalagi kita semua ini memiliki niat visi yang sama terhadap anak-anak kita, ingin menjadi anak-anak yang soleh soleha. Ya, aku kemarin evaluasi ya, khususnya nanti yang jenjang 4 gitu ya. Ini sudah akan mulai, mungkin jenjang 4 ini akan BBO akan lebih berkurang Bu kepada orang tua. Tapi sudah beban sudah mulai diberikan lebih banyak kepada anak karena persiapan dia akan balik. Ya, 4. Kemudian nanti sistem mengajarnya pun nanti perbaiki, mungkin lebih banyak imla nanti itu. Maka ajarkan di rumah untuk menulis lebih baik, lebih cepat. Ya, menulis lebih baik, lebih cepat. Nanti di kelas 4 khususnya yang jenjang 4 ini ya akan dilatih kemandirian dan keberanian lebih banyak lagi. Ya, untuk bisa menjadikan dirinya lebih siap nanti menghadapi balik. Abu kan targetnya itu di An-Najah ini lulus kelas 6 di Kutab ini pertama sudah siap jadi imam sholat dengan suratnya ya surat yang kulhu deh minimal an-naba gitu, itu teh minimal satu ayatnya ya sudah siap untuk bisa jadi imam dan siap mengajarkan kepada adik-adiknya. Lulus SD sudah siap jadi imam dan juga sudah siap untuk mengajarkan kepada adik-adiknya, berani tampil ke depan ya untuk bisa azan ya, untuk bisa menyampaikan ya sesuatu di depan gitu. Kita ingin latih ya sehingga lulus Kutab lulus SD ini sudah punya skill dan manfaat dengan adab yang baik. Itu target lah ya yang ingin kita capai nanti dari anak-anak kita ya. Itu saja mungkin ya yang ingin disampaikan, mungkin nanti disambung adanya pengumuman-pengumuman dari manajemen ya, khususnya tadi ya terkait dengan komitmen-komitmen kita, dan ini semua tiada lain adalah untuk keberhasilan kita semua ya. Baik, itu saja, mungkin ada yang ingin ditanyakan ya, silakan. Langsung tangan saja, sampaikan, ditanyakan atau apa, jangan malu-malu. Cukup berarti, cukup teh bingung buat aku teh ngerti perhatikan. Tadi ini dulu aja supaya diselingi dulu, mungkin ada pengumuman dari manajemen, silakan kalau nanti baru pertanyaan silakan. Baik. Ya, ayah bunda, assalamualaikum syukron, sebelumnya jasa pengundang kasih untuk program kita dan ayah bunda. Reminder lagi lah ya, karena ini perlu terus diperbaharui semangat kita. Barangkali mungkin ya yakin sekali ya penuh tantangan ini pendidikan. Barangkali kita sedang agak capek ya. Ya mudah-mudahan diisi lagi kita. Karena ini perjalanan panjang tapi sangat menentukan. Kita pendek panjang, sampai pendek ya. Tahu-tahu besar. Yang sampai tahu-tahu besar kita banyak melewatkan untuk memberikan pendidikan. Baik bunda, ini mungkin ada kami bagikan dulu, mudah-mudahan cukup.
Cukup nggak? Oh iya, satu lagi. Insya Allah ini masih dalam perancangan, kita akan segera untuk tarbiyah qawamah itu akan segera diadakan nanti, ini dalam waktu dekat inilah. Kalau tidak nanti dengan ajaran baru itu sudah terbentuk, nanti ada tarbiyah qawamah khusus para ayah nanti akan ada. Dan ini menjadi bagian juga agenda yang harus diikuti untuk para ayah. Insyaallah. Silakan Ayah Bunda sudah pegang semuanya. Nah, ini adalah barang ketentuan kewajiban orang tua. Sesungguhnya sifatnya reminder aja. Karena dulu ketika awal masuk ke An-Najah ini, itu kalau yang di tahun kemarin ada di panduan orang tua itu diberikan awal ketika masuk, bahkan sudah diinformasikan yang beberapa diantaranya ketika proses sholatnya. Ya. Ini untuk reminder saja, itu ada poin A. Jadi semuanya masih ada lah yang lain, ini ada beberapa poin lah yang untuk mengingat bagi kita semua. Nah, untuk jadi tambahannya sebenarnya ada di poin yang bawah. Ini memang di panduan orang tua itu ada mungkin relatif sama, cuma kita lebih detailkan saja. Dan ada beberapa hal yang kita koreksi sedikit. Misalnya tadi ya, karena intinya ya Bunda ini bukan ingin memberatkan atau apa, karena memang kalau tidak dipaksakan gitu ya, ini nggak akan kelar-kelar ya. Ini tadi pertemuan kosa yang bulanan ini seperti itu adalah sudah mulai banyak alhamdulillah, syukur, jazakumullah khairan katsir. Ya, mudah-mudahan tambah banyak lagi dan bisa dihadiri oleh semua ayah bunda ya. Nah ini sifatnya memang wajib, sehingga kalau kita dulu seringnya paling terlihat di layar-layar aja sifatnya wajib. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar di layar, karena memang ini wajib sifatnya. Jadi jangan dianggap, betul tadi kata Abu ya, jangan dianggap masalah ini kita sudah tahu atau tidak, karena ketika hadir dalam kajian itu semangatnya pasti akan berbeda. Transfer ilmu itu ya ketika hadir itu pasti berbeda dengan hanya online saja. Itu pasti dirasakan berbeda. Sehingga memang pertemuan masa ini jangan, karena ini hanya sebulan sekali, itu wajib diikuti. Nah, adapun bagi yang tidak hadir, nah ini bisa dibaca di sini. Tidak hadir satu kali akan dilakukan pemanggilan. Jika 2 kali tidak hadir berturut-turut, nah ini ya, bunda belajar dulu sama ayah bundanya, biar berasa gitu ya. Tapi jangan sampai diabur juga ya. Ini maksudnya agar berasa bahwa mendidik itu bukan perkara yang penting, harus bukan perkara sepele gitu ya. Diabur saja kan ya, kalau ayam mah tambah besar, kalau anak diabur mah berbahaya. Terus itu kemudian ada kajian rutinnya. Kalau di panduan orang tua sebelumnya itu mungkin 3 kali. Nah ini menimbang ya gitu ya, karena kehadiran, melihat juga kehadiran dari para yang muda, nampaknya ini harus ada agak kenceng dikit gitu ya maksudnya. Nah, jadi kita agak detilkan di sini, minimal 2 kali dalam sebulan ya. Ini bukan dalam 1 pekan, dalam sebulan. Kalau kajiannya itu tiap hari, silakan ayah bunda mau hadir di hari yang mana, kesempatan yang mana, silakan. Minimal 2 kali dalam sebulan. Ya. Nah, jika kurang dari itu ada konsekuensi. Ya, jadi ingat tadi kalau tadi yang puasa belajar dulu sepekan di rumah. Kemudian, nah ini kalau tidak ikut kajian rutin yang diselenggarakan RPA, nah itu tadi ya, ada mengumpulkan resume, tulis tangan ya. Ya. Kalau diketik mah khawatir copy paste gitu ya. Jadi tulis
tangan biar tahu juga tulisan tangan ayah bunda. Nah, nanti ke depannya bisa kita clipping barangkali dibukukan atau apa. Tulisan-tulisan para. Harapannya sih tidak ada clipping yang dikumpulkan. Berarti artinya hadir semua ayat ya. Ini dikumpulkan. Materinya adalah materi kajian posa. Nah, materinya kajian posa bulanan. Nah, seperti materi barusan inilah yang diresume jika tidak hadir di materi. Kalau dirasa berat makanya hadir ya. Kalau terpaksa ya wayahnya. Ya, ayat bunda ini tidak lain karena kita juga sebenarnya berpikir keras ini bagaimana caranya gitu. Karena penting sekali bahwa tiap kita yang bunda semuanya dan saya pribadi juga kita harus senantiasa menambah ilmu. Anak itu tumbuh berkembang, jangan sampai ilmu kita begitu saja. Karena anaknya sama. Nah itu tadi ada resume dikumpulkan. Terus gimana kalau tidak dikumpulkan? Wayah boleh masuk dulu ke sekolah anaknya sampai resumenya. Jadi ngantarkan anak itu beserta resume. Kalau belum dikumpulkan wayahnya sangat dewi. Jadi mungkin perlu dijelaskan teknisnya nanti setiap bulan nanti sudah ada PJ nanti ada dari manajemen akan ditunjuk PJ-nya untuk hal ini. Itu akan memperhatikan kehadiran ayah bunda semua. Setiap bulan akan direkap dan diumumkan di akhir bulan bahwa yang bulan ini yang tidak hadir 2 kali adalah ini maka wajib membuat resume materi posa sekarang. Jadi materi resumenya adalah materi posa sekarang dikumpulkan. Nah si anak kalau tidak bawa resume nggak bisa masuk. Jadi ini resume ayah bunda baru bisa masuk. Ya resume kajiannya. Ya. Nanti diperiksa tuh resumenya bisa itu dibaca pada kemana resume. Dibaca ya. Tuh. Nah, ya itu tadi ya. Jadi silakan ayah bunda niatkan bahwa itu semata-mata bukan kita mengharapkan banyak mengumpulkan resume. Iya, malahan ketika resume banyak tuh sedih kita. Dan terkait izin. Bentar, ini perlu dijelaskan ya. Ini proses waktu rapat kemarin ini alot gimana ya, takutnya berat atau enggak. Kan kita komitmennya juga 3 kali berturut-turut di awal itu kan. 3 kali ikut posa gimana itu dipertimbangkan. Gimana sekarang jadi 2 kali. Ya. Ya, begitulah Bu, aturan itu akan muncul jika aturan pertama dilanggar. Aturan pertama dilanggar maka aturan baru akan semakin ketat. Ya, nanti kalau ini sudah jalan bagus lagi mungkin kita akan kurangi lagi, balik lagi ke awal. Ya, jadi aturan ini muncul karena aturan yang awal dilanggar, maka aturan itu akan semakin ketat. Itu kaidah hukum itu kan gitu. Aturan itu akan semakin ketat karena semakin banyak dilanggar kita ini. Kalau di awal ini sudah ikut, akhirnya mungkin tidak. Nah, mudah-mudahan ini jangan sampai menjadi satu, waduh, jadi berat begini. Ya, insyaallah dengan ikhlas penuh hati. Nanti juga kalau memang sudah ini lagi ya kita akan kurangi lagi lah. Ya, tapi ini kita tidak tahu bagaimana caranya lagi. Ya untuk agar komitmen kita di awal ini bisa terpenuhi oleh kita semua. Ya, begitu Bu. Memang berat di awal ngerapan ini alot nih. Ini. Ya, nah begitu ayah bunda ya. Tadinya kepikiran beli buku, jadi tambah banyak buku kita enggak. Jadi itu pas. Jadi ini mudah-mudahan di resume juga tadi minimal pasti ayah bunda pernah baca dulu gitu. Ya, resume ini Abu gimana kalau yang tidak hadir? Di posa aja tidak hadir harus bikin resume. Ini gimana gitu. Nah, maka kajian ini akan disampaikan di Instagram.
Ya, jadi nanti bisa kalau yang tidak hadir di posa, sudahlah tidak hadir di posa, di kajian pun tidak hadir, terus bikin resume, di mana tuh resumenya? Nah, kita sudah antisipasi bahwa ini akan setiap acara posa nanti Ustadz Ade atau siapa saja nanti yang akan mengisinya itu akan ada di Instagram. Silahkan untuk bisa menyimak di Instagram, kemudian nanti dibuat resumenya. Gitu. Nah, begitu ya. So, nanti kita siapkan juga itu tadi minimal tadi kalaupun tidak di Instagram atau nanti di media-media lain. Maksud media lain itu kami yang menyediakan medianya, entah itu di Instagram atau di YouTube. Kalau nanti proses upload karena ini masih live streaming, belum upload jadi video yang bersingkat. Ya. Salah satu aja, baik. Nah, yang salah satu. Benar. Kemarin sih untuk yang ya betul kadang karena ini tugas berdua betul sekali ya. Itu tidak bisa tetap hanya mengandalkan itu. Ya, itu pasti jomplang karena tetap saja ayah bunda dua-duanya harus tetap nanti harus bikin resume, Pak. Mungkin bundanya berarti yang menyampaikan. Ya, tetap bikin resume. Ini nanti izin ketidakhadiran ini mungkin selanjutnya nih, ya. Izin ketidakhadiran nih, coba baca. Nah, ini yang izin kehadiran. Nah, ini hanya dibenarkan izin sahih. Jadi mohon maaf karena kita tidak mungkin juga mengilis izin-izin yang apa gitu. Pasti akan ada 1001. Jadi izin sahih di sini 3 sakit, melahirkan, meninggal. Ini pun kan tidak ada hubungannya. Bukan melahirkan meninggal. Tapi izinnya karena sakit, melahirkan atau ayah manual dan meninggal. Itu masuk main. Itu saja yang izin sani. Khusus selain daripada yang itu dibicarakan nanti dengan pihak ya. Izinnya nanti tidak ke grup, tapi langsung nanti ada ke PJ-nya. Ya, PJ-nya bahwa alasannya apa? Oh, saya enggak, ini tetap harus bikin resume. Ya. Dipertimbangkannya nanti oleh manajemen gitu. Ya, kalau misalkan itu begitu. Ya. Jadi jangan di grup lagi ya, biar yang lainnya ketahanan izin. Ya. Iya, ini ya untuk izin termasuk izin anak sekolah. Ini yang tidak masuk, jangan di grup posa ya. Maaf hari ini nggak bisa masuk. Itu menular Pak. Beneran itu Kak. Oh ini nggak izin akhirnya. Gitu. Izinnya langsung ke admin. Ketidakhadiran santri juga izinnya ke admin, jangan di situ. Menular. Itu menular gitu. Ya. Nah, ya. Baik itu ya, jadi sudah ditangkap mungkin ya itu detail seperti kehadiran tadi kita secara lisan aja karena itu teknis. Jadi ingat kembali terkait izin-izinnya disampaikan secara langsung ke penanggung jawab khusus. Nanti kami akan sampaikan misalnya ada nomor khusus atau apa nanti kami sampaikan. Ya, ataupun misalnya di sini di absensi kehadiran. Nah ini untuk izin-izin tidak hadir. Nanti kita akan melakukan ada form khusus. Pakai Google Form ya. Nanti Google Form di WA langsung gitu, langsung ke Google Form. Dan juga kehadirannya ini menggunakan fingerprint. Jadi nanti Bapak hadir pakai fingerprint, akan kita siapkan nanti di sini fingerprintnya. Jadi nanti mungkin mohon waktu ya. Karena nanti insya Allah akan semakin banyak ayah bunda kita yang hadir, maka kita akan melakukan nanti fingerprint untuk memudahkan. Nah, ya barangkali lain-lainnya ini akan diatur kemudian oleh pihak manajemen jika sifatnya khusus atau apa, silahkan dibincangkan secara khusus dengan kami. Itu ayah bunda kalau silahkan ada yang mau ditanyakan, mangga.
Salam. Ini pengen sedikit cerita aja ya. Cerita sedikit ini terkait sama apa yang kita alami sendiri gitu kan, karena ini nggak mungkin tercover di sini. Minggu yang puasa bulan yang lalu kita datang ke Bangka karena ketika kita mau berangkat tiba-tiba di rumah itu ada pasien. Jadi kalau pasien yang datang itu istri nggak mungkin sholat karena itu menyangkut kode etik dokter. Kecuali kalau si pasien ini menghubungi dulu lewat WhatsApp. Biasanya kalau menghubungi lewat WhatsApp itu akan dialihkan waktunya. Kalau misalnya kita sudah ada agenda pagi, biasanya dialihkan ke sore karena prakteknya itu kita berdua itu sudah komitmen serius untuk mendidik anak, terutama ketika sudah anak kedua dan anak ketiga ini kemudian anak. Jadi istri saya itu resign dari PNS, kemudian saya itu resign dari pekerjaan karena kita ingin mendidik kedua bersama. Karena saya tadinya bolak-balik Jakarta Tasik, karena kita punya komitmen itu akhirnya saya resign dari pekerjaan di Jakarta dan kemudian saya pindah ke Tasik. Kemudian saya juga sebelumnya sudah resign dari PNS karena itu salah satu komitmen kita ingin mendidik anak secara serius, karena emang yang kita rasakan ketika dua orang tua berpisah gitu kan, hanya di lebih banyak pertemuan dengan ibunya saja gitu, tanpa peran ayah itu sangat sedikit, itu kita melihat ada perbedaan. Tapi kita ingin memperbaiki itu, salah satunya kita ingin bersama-sama mendidik ibu. Saya sebagai seorang ayah dan kemudian istri saya sebagai seorang ibu. Nah, akhirnya kita resign dua-duanya dan kita fokus dengan ketiga putra putri kita. Kemudian terkait sama itu, kadang-kadang ada hal-hal yang kita sekuat tenaga gitu kan, berusaha untuk melakukan apa yang kita